Setelah surat perceraian itu terucap, Tirta melempar seluruh barang-barang milikku keluar rumah dan tanpa tedeng aling-aling menelpon orang tuaku. Jemput putri Anda yang tidak berguna ini sekarang juga. Aku sudah menceraikannya. 15 menit kemudian, ayahku tiba mengendarai mobil mewah miliknya dan dikawal oleh 3 orang pengawal pribadi. Ayahku melangkah tegak menunjuk ke arah pintu rumah itu. Ini adalah rumahku. Kamu enyahlah dari sini sekarang juga, atau kuremukkan kakimu. Bentak ayahku dengan suara menggelegar. Tirta, suami yang tidak tahu diuntung itu, langsung bersujud memohon ampun. Setelah semua ini terjadi, aku bertekad untuk memastikan Tirta menyesal dan menderita seumur hidupnya. Suara pintu depan yang dibanting dengan kekuatan penuh mengguncang seluruh isi rumah. Kirana yang saat itu sedang duduk terpaku di sofa ruang tamu terlonjak kaget. Jantungnya berdetak secepat genderang perang saat melihat suaminya, Tirta, melangkah masuk dengan wajah memerah padam penuh lautan amarah. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada senyum ramah yang biasanya menghiasi wajah pria itu saat pulang dari bekerja. Yang ada hanyalah tatapan mata tajam yang seolah ingin menelan Kirana hidup-hidup. Tirta terus berjalan hingga berdiri tegak di hadapan istrinya yang masih membeku. Tanpa peringatan apapun, tangan Tirta terayun dengan kasar, bukan untuk memukul, tetapi untuk melemparkan sebuah amplop coklat tebal tepat mengenai wajah Kirana. Ujung amplop yang runcing itu menggores pipi Kirana, meninggalkan sensasi perih yang menyengat. Namun rasa sakit yang menyayat di dalam hatinya jauh lebih hebat ketika amplop itu jatuh ke pangkuannya. Kirana menatap amplop itu dengan tangan yang bergetar, lalu pandangannya beralih menatap suaminya yang kini berdiri berkacak pinggang dengan napas terengah-engah. Dia belum sempat membuka mulut untuk bertanya apa isinya, tetapi Tirta sudah lebih dulu meledak dengan suara teriakan yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. "Aku sudah muak melihat wajahmu di rumah ini. Itu surat cerai. Tanda tangani sekarang juga dan enyah dari hadapanku. Aku menceraikanmu, Kirana. Detik ini juga kamu bukan lagi istriku." Kata-kata Tirta menghujam dada Kirana layaknya ribuan jarum yang menusuk. Dia mencoba menelan ludah yang terasa sangat pahit, mati-matian mencari sisa-sisa kesadaran di tengah badai emosi yang tiba-tiba melanda rumah tangganya. Padahal pagi tadi, Tirta masih berpamitan kerja seperti biasa. Meskipun sikapnya memang sudah terasa dingin sejak beberapa bulan terakhir. Kirana mencoba berdiri, berupaya meraih tangan suaminya untuk meminta penjelasan yang logis. Namun Tirta menepis tangan Kirana dengan sangat kasar, hingga Kirana terhuyung dan jatuh kembali ke sofa. Tirta menatap Kirana dengan pandangan yang merendahkan, seolah wanita di hadapannya adalah kotoran menjijikan yang menempel di sepatunya. Dia mulai mondar-mandir di ruang tamu sambil jari telunjuknya menunjuk-nunjuk wajah Kirana. Tirta menyatakan bahwa dia sudah tidak membutuhkan wanita seperti Kirana yang menurutnya tidak mengerti apa-apa tentang dunia bisnis dan pergaulan kalangan atas. Tirta menyombongkan pencapaiannya, mengatakan bahwa perusahaannya kini sudah mencapai target keuntungan yang luar biasa. Dan dia berhak mendapatkan pendamping hidup yang sepadan, bukan wanita rumahan yang membosankan seperti Kirana. Kirana hanya bisa terdiam mendengarkan semua caci maki itu. Air matanya mulai menetes. Bukan karena dia lemah, tetapi karena dia tidak menyangka pria yang dulu dia bantu merintis usaha dari nol, kini telah berubah menjadi monster yang kejam. Kirana ingat betul bagaimana Tirta dulu datang kepadanya tanpa membawa harta apapun, memohon restu orang tua Kirana dengan janji-janji manis untuk membahagiakan putri mereka. Kini, setelah kesuksesan berada dalam genggamannya, Tirta seolah kehilangan ingatan. Dia lupa siapa yang memberikan modal awal, siapa yang memperkenalkannya pada relasi bisnis penting, dan siapa yang selalu mendukungnya saat dia hampir di ambang kebangkrutan. Tirta tidak sabar melihat Kirana yang hanya bisa diam dan menangis. Dia bergegas masuk ke kamar tidur utama. Terdengar suara barang-barang dibanting dan lemari dibuka paksa. Kirana menyusul dengan langkah gontai ke ambang pintu kamar.
Dia melihat Tirta sedang menarik baju-baju Kirana dari gantungan dengan sangat kasar. Bukan untuk dimasukkan ke dalam koper dengan rapi, Tirta justru mengambil kantong plastik hitam besar yang biasa digunakan untuk membuang sampah. Dia menyumpal baju-baju gamis dan pakaian sehari-hari Kirana ke dalam kantong plastik itu secara serampangan. Kosmetik, buku-buku dan barang pribadi Kirana di meja rias disapu begitu saja dengan lengan Tirta hingga jatuh berantakan ke dalam plastik yang sama. Kirana mencoba menghentikan tindakan gila suaminya. Dia memegang lengan Tirta dan memohon agar Tirta mau berbicara baik-baik. Namun Tirta justru mendorong Kirana hingga bahunya membentur tembok dengan keras. Tirta berteriak bahwa dia tidak sudi lagi barang-barang Kirana mengotori lemari mahalnya. Dia berteriak bahwa sebentar lagi lemari itu akan diisi oleh barang-barang bermerek milik wanita yang jauh lebih berkelas daripada Kirana. Nama Santi sempat terucap dari mulut Tirta, membuat hati Kirana semakin hancur berkeping-keping. Jadi, benar dugaan Kirana selama ini. Ada wanita lain yang membuat Tirta berubah menjadi pria kejam. Setelah semua barang Kirana masuk ke dalam beberapa kantong plastik hitam, Tirta menyeret kantong-kantong itu keluar kamar. Dia tidak peduli jika ada barang yang pecah atau rusak di dalamnya. Kirana mengejar di belakangnya, masih dengan air mata yang bercucuran tanpa henti. Tirta membuka pintu utama lebar-lebar dan melemparkan kantong-kantong plastik itu ke halaman depan rumah. Plastik-plastik itu mendarat di atas rumput dan paving block dengan bunyi gedebuk yang menyedihkan. Beberapa tetangga mungkin bisa melihat kejadian memalukan ini, tetapi Tirta sudah tidak peduli dengan rasa malu. Baginya, menyingkirkan Kirana adalah prioritas utama agar dia bisa memulai hidup baru yang gemerlap bersama Santi di rumah mewah ini. Tirta berbalik, menatap Kirana yang berdiri mematung di teras. Dengan senyum sinis yang meremehkan, dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya. Dia menekan nomor telepon seseorang dengan sengaja mengaktifkan mode pengeras suara agar Kirana bisa mendengar semuanya. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suara berat seorang pria paruh baya menjawab dari seberang sana. Itu adalah suara Pak Rahmat, ayah Kirana. Tanpa basa-basi dan tanpa menunjukkan rasa hormat sedikit pun, Tirta langsung menyemburkan kalimat penghinaan. "Jemput sambah tak berguna ini sekarang juga. Aku sudah ceraikan anak bapak. Dia tidak becus menjadi seorang istri, hanya bisa menghabiskan uangku dan menjadi beban dalam hidupku. Aku tidak mau melihat wajahnya lagi di rumahku. Cepat datang dan bawa dia pergi, sebelum aku panggil petugas kebersihan untuk mengangkutnya bersama sampah-sampah lain." Kirana menutup mulutnya menahan isak tangis yang meledak-ledak mendengar ayahnya dihina sedemikian rupa. Di seberang telepon, terjadi keheningan sejenak sebelum sambungan diputus sepihak oleh Tirta. Pria itu tertawa penuh kepuasan, merasa dirinya menang telak. Dia merasa di atas angin, merasa sebagai penguasa yang berhak menentukan nasib orang lain. Tirta melirik jam tangan mahalnya, lalu menatap Kirana dengan tatapan mengancam. Dia memberi waktu persis 15 menit. Jika dalam 15 menit orang tua Kirana tidak datang, dia mengancam akan menyeret Kirana keluar pagar dan membiarkannya terlantar di pinggir jalan raya. Kirana menatap Tirta dengan pandangan yang perlahan berubah. Rasa sedih itu mulai tercampur dengan rasa kasihan yang mendalam. Kasihan karena Tirta tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang sedang dia hadapi. Kirana memang selama ini memilih untuk hidup sangat sederhana, menyembunyikan identitas asli keluarganya yang konglomerat demi menjaga harga diri Tirta sebagai seorang suami. Dia ingin Tirta merasa sukses karena usahanya sendiri, bukan karena bayang-bayang kekayaan mertuanya. Namun hari ini, Tirta sendiri yang menghancurkan tabir pelindung itu. Kirana menghapus air matanya, dia tidak lagi memohon belas kasihan. Dia berjalan pelan menuju tumpukan kantong plastik di halaman, berdiri tegak di sana menunggu jemputan ayahnya. Dia tidak akan melawan dengan kata-kata kasar, karena dia tahu sebentar lagi Tirta akan mendapatkan pelajaran terbesar dan termahal dalam hidupnya. Tirta yang melihat Kirana diam, mengira mantan istrinya itu sudah pasrah dan dilanda ketakutan. Dia kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil minuman dingin, lalu duduk di kursi teras layaknya seorang raja yang sedang mengawasi budaknya. Menunggu 15 menit itu berlalu dengan penuh kesombongan yang membara. 15 menit berlalu dengan sangat lambat bagi Tirta yang sudah tidak sabar ingin menyingkirkan Kirana. Namun waktu terasa sangat cepat bagi atmosfer di sekitar rumah itu yang mendadak berubah menjadi mencekam. Tirta baru saja hendak bangkit dari kursi terasnya untuk merealisasikan ancamannya, menyeret Kirana, ketika suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga terdengar mendekat.
Itu bukan suara mobil biasa, melainkan suara mesin performa tinggi yang hanya dimiliki oleh kendaraan-kendaraan kelas atas. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan gerbang rumah yang terbuka. Di belakangnya, 2 mobil SUV besar berwarna hitam turut berhenti, memblokir jalan akses di depan rumah. Tirta mengernyitkan dahi. Dilanda kebingungan melihat iring-iringan mobil mewah itu. Dia tidak ingat memiliki rekan bisnis yang menggunakan mobil semewah itu. Pintu gerbang yang memang sudah terbuka lebar memudahkan mobil sedan itu masuk perlahan ke pelataran, diikuti oleh tatapan heran Tirta. Kirana yang berdiri di samping tumpukan kantong plastiknya hanya menunduk. Dia tahu betul siapa yang datang. Pintu penumpang belakang mobil sedan itu terbuka. Seorang pria paruh-baya turun dengan langkah yang tegap dan berwibawa. Wajahnya keras, rahangnya mengeras, menahan amarah yang meluap-luap. Itu adalah Pak Rahmat, ayah Kirana. Namun, tampilannya sangat berbeda dengan yang biasa Tirta lihat. Jika biasanya Pak Rahmat tampil santai dengan kemeja batik sederhana saat Tirta berkunjung, kali ini Pak Rahmat mengenakan setelan jas formal yang memancarkan aura kekuasaan yang sangat mengintimidasi. Di belakangnya, dari mobil-mobil SUV, turun 6 orang berbadan tegap dengan pakaian serba hitam. Salah satunya adalah Bima, kepala keamanan kepercayaan keluarga Pak Rahmat yang memiliki tatapan mata setajam elang. Tirta yang awalnya terkejut mencoba menutupi rasa gugupnya dengan kembali bersikap arogan. Dia berpikir mertuanya ini hanya ingin pamer atau menakut-nakutinya. Tirta berjalan menuruni tangga teras, membusungkan dada, mencoba menjejajarkan dirinya dengan Pak Rahmat. Dia merasa ini adalah rumahnya, wilayah kekuasaannya, jadi dia berhak mengusir siapa saja. Tirta tersenyum sinis melihat Pak Rahmat yang berjalan menghampiri Kirana terlebih dahulu, mengecek keadaan putrinya yang pipinya tergores akibat lemparan amplop tadi. "Baguslah, Bapak datang tepat waktu. Bawa anak Bapak ini pergi. Saya sudah muak mengurusnya. Jangan harap saya akan memberikan sesen pun harta gunung gini. Karena semua aset di rumah ini dan perusahaan adalah hasil keringat saya sendiri. Kirana tidak punya andil apa-apa," kata Tirta dengan nada tinggi, sengaja agar para tetangga yang mulai mengintip bisa mendengar setiap kata-katanya. Pak Rahmat tidak menjawab ocehan Tirta. Dia memberi isyarat kepada Bima untuk membawa Kirana masuk ke dalam mobil sedan agar putrinya aman dan tenang. Setelah Kirana aman di dalam mobil, barulah Pak Rahmat membalikan badannya menghadap Tirta. Tatapannya dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Dia melangkah maju mendekati Tirta, membuat Tirta secara refleks mundur selangkah karena terintimidasi oleh aura kewibawaan yang begitu kuat. Tirta masih berusaha melawan rasa takutnya. Dia berteriak bahwa Pak Rahmat tidak berhak menginjakkan kaki di halaman rumahnya tanpa izin. Dia mengancam akan memanggil polisi jika Pak Rahmat dan rombongannya tidak segera pergi. Tirta menunjuk gerbang keluar, mengusir mertuanya sendiri layaknya mengusir pengemis. Pak Rahmat tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Dia mengeluarkan map dari balik jasnya dan melemparkannya ke dada Tirta. Persis seperti cara Tirta melempar surat cerai ke wajah Kirana tadi. Tirta menangkap map itu dengan bingung. Tangannya gemetar saat membuka isinya. Matanya membelalak lebar saat membaca dokumen di dalamnya. Itu adalah sertifikat asli rumah mewah yang kini ia tempati. Dan di sana tertulis jelas nama pemilik sah bangunan dan tanah tersebut, Kirana, putri dari Rahmat. "Ini rumahku, atas nama anakku. Kamu yang angkat kaki dari rumah ini sekarang juga, atau kuremukkan kakimu," bentak Pak Rahmat. Suaranya menggelegar, jauh lebih mengerikan daripada teriakan Tirta tadi. Dunia Tirta seakan runtuh seketika. Lututnya lemas tak bertulang. Dia baru sadar bahwa selama ini dia tidak pernah memegang sertifikat rumah. Dia pikir Kirana menyimpannya di brankas bersama dokumen lain. Tapi ternyata sertifikat itu selalu dipegang oleh Pak Rahmat sebagai hadiah pernikahan yang diatasnamakan Kirana. Tirta mencoba mencerna fakta yang menampar ini. Jika rumah ini bukan miliknya, lalu bagaimana dengan perusahaan? Keringat dingin mulai mengucur deras di pelipisnya. Dia teringat bahwa modal awal perusahaannya adalah suntikan dana dari investor misterius yang difasilitasi oleh Kirana. Kenyataan menampar Tirta dengan keras. Segala kesombongannya lenyap dalam sekejap mata. Wajah garangnya berubah pucat pasi.
Dia menyadari bahwa dia baru saja membangunkan macan tidur. Tanpa sadar, tubuhnya merosot ke tanah. Tirta bersujud di kaki Pak Rahmat, memeluk kaki mertuanya itu dengan gemetar. Air mata buaya mulai keluar. Dia merengek meminta maaf, mengatakan bahwa dia hanya sedang dikuasai emosi sesaat, bahwa dia hilaf dan tidak bermaksud bicara kasar. Dia memohon agar Pak Rahmat tidak mengusirnya, berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan Kirana. Pak Rahmat menatap puncak kepala menantunya itu dengan jijik. Dia menendang pelan bahu Tirta agar melepaskan pelukannya. Dia berkata bahwa kesempatan sudah habis. Saat Tirta menyebut putrinya sampah, saat itulah Tirta menggali kuburannya sendiri. Pak Rahmat tidak membutuhkan permohonan maaf dari laki-laki yang tidak tahu cara menghargai seorang wanita. Dia memberi isyarat tangan pada Bima dan para pengawal. Bima maju dengan langkah lebar, mencengkeram kerah baju Tirta dari belakang dan menariknya berdiri paksa, seperti mengangkat seekor anak kucing. Tirta meronta-ronta, berteriak memanggil nama Kirana, berharap mantan istrinya akan keluar dari mobil dan membelanya seperti biasa. Namun kaca mobil sedan itu tetap tertutup rapat dan gelap. Kirana tidak akan keluar. Hati wanita itu sudah tertutup rapat untuk Tirta. Bima dan satu pengawal lainnya menyeret Tirta keluar dari halaman rumah. Tirta berusaha menahan diri dengan memegang pilar pagar. Tapi tenaga para pengawal profesional itu jauh lebih besar. Mereka melepaskan pegangan Tirta dengan mudah dan melempar tubuh Tirta ke jalan aspal di depan gerbang. Tirta tersungkur, siku dan lututnya lecet bergesekan dengan aspal kasar. Dia hanya mengenakan pakaian yang melekat di badan. Dompet dan ponselnya bahkan tertinggal di meja teras. Tapi Bima melarangnya masuk kembali. Pak Rahmat berdiri di ambang pagar, menatap Tirta yang tergeletak menyedihkan. Dia berkata dengan suara lantang dan final bahwa mulai hari ini, Tirta dilarang mendekati Kirana atau properti milik keluarga mereka dalam radius 100 meter. Jika Tirta melanggar, Pak Rahmat tidak akan segan-segan menggunakan cara yang lebih keras. Setelah itu, gerbang rumah mewah itu ditutup rapat tepat di depan hidung Tirta. Suara kunci gerbang yang diputar terdengar seperti vonis mati bagi masa depan Tirta. Tirta bangkit dengan susah payah, menahan sakit di sekujur tubuhnya. Dia berdiri terhuyung-huyung di pinggir jalan. Beberapa tetangga melihatnya dengan tatapan mencemooh dan berbisik-bisik. Harga dirinya hancur lebur tak bersisa. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan merah berhenti di dekatnya. Itu mobil Santi. Tirta tersenyum lega, merasa setidaknya dia masih memiliki Santi. Dia bergegas menghampiri mobil itu, mengetuk kaca jendela dengan penuh antusias. Namun, kaca jendela itu hanya turun sedikit. Santi menatap Tirta dari balik kacamata hitamnya dengan pandangan yang aneh. Dia melihat Tirta yang kotor, berantakan, dan baru saja diusir dari rumah yang Santi kira milik Tirta. Tirta meminta Santi membukakan pintu, mengajaknya pergi dari tempat yang memalukan itu. Tapi Santi malah bertanya dengan nada curiga. Bertanya kenapa Tirta diusir dan di mana mobil mewah Tirta. Tirta tergagap mencoba menjelaskan. Melihat gelagat Tirta yang tidak beres dan menyadari bahwa Tirta mungkin baru saja kehilangan segalanya, Santi langsung menaikkan kaca jendelanya kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mobil merah itu melaju kencang, meninggalkan Tirta yang terpaku sendirian di pinggir jalan, diselimuti debu jalanan dan penyesalan yang baru saja memulai. Suasana di dalam mobil sedan mewah yang membawa Kirana terasa hening, namun menenangkan. Kirana duduk di kursi belakang, menyandarkan kepalanya di bahu Ibu Nina yang terus mengusap lengan putrinya dengan lembut. Tangis Kirana sudah mereda, digantikan dengan tatapan kosong yang perlahan mulai terisi kembali oleh kekuatan dan ketegasan. Pak Rahmat duduk di kursi depan di samping sopir, sesekali melirik ke kaca spion tengah untuk memastikan keadaan putri semata wayangnya. Dia tahu betapa hancurnya hati Kirana, namun dia juga tahu bahwa di balik kelembutan putrinya itu mengalir darah ketangguhan yang sama dengannya. Kirana menarik napas panjang, menghapus sisa air mata di pipinya dan menegakkan duduknya. Dia sadar bahwa menangis tidak akan mengubah fakta bahwa pernikahannya telah hancur.
Namun, dia memiliki kuasa untuk memastikan kehancuran itu tidak menimpa dirinya, melainkan orang yang telah mengkhianatinya. Sesampainya di kediaman orang tua Kirana yang jauh lebih megah dari rumah yang tadi ditempati Tirta, Kirana langsung meminta ponsel baru kepada asisten ayahnya karena ponsel lamanya ikut tertinggal di dalam tas yang dilempar Tirta. Hal pertama yang dia lakukan bukanlah meratapi nasibnya di kamar, melainkan menghubungi pihak bank dan manajemen aset keluarga. Dengan suara yang tenang namun tegas, Kirana memberikan instruksi untuk membekukan seluruh fasilitas keuangan yang selama ini dia berikan kepada Tirta. Kartu kredit unlimited, akses rekening bersama, hingga fasilitas kendaraan yang semuanya terdaftar atas nama perusahaan keluarga Kirana, dia perintahkan untuk diblokir saat itu juga. Dia ingin Tirta merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa penyokong dana yang selama ini dia sia-siakan. Ibu Nina menatap putrinya dengan bangga, melihat sosok Kirana yang dulu tegas dan cerdas, kini telah kembali. Sementara itu, Tirta berjalan menyusuri trotoar dengan langkah gontai. Matahari mulai terbenam dan perutnya mulai terasa perih karena lapar. Dia meraba saku celananya, hanya menemukan dompet tipis yang berisi beberapa lembar uang tunai dan deretan kartu kredit platinum yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya. Tirta mencoba menepis rasa panik yang mulai menjalar. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah gertakan mertuanya. Dia yakin Kirana pasti akan merengek meminta balikan besok pagi. Dengan sisa kepercayaan diri yang masih ada, Tirta melangkah masuk ke sebuah hotel bintang 5 yang letaknya tidak jauh dari sana. Dia berniat menginap semalam, memanjakan diri dengan layanan kamar dan memikirkan rencana selanjutnya setelah mandi air hangat. Penampilannya yang sedikit kotor dan berantakan membuat resepsionis menatapnya dengan skeptis. Namun Tirta langsung melempar kartu kredit utamanya ke meja marmer dengan angkuh. Resepsionis itu memproses kartu tersebut. Namun beberapa detik kemudian, keningnya berkerut. Dia mencoba menggesek kartu itu sekali lagi lalu menggeleng pelan. Dia menyampaikan dengan sopan bahwa kartu tersebut ditolak oleh sistem. Tirta mendengus kesal, mengira mesin edisi hotel itu yang rusak. Dia mengeluarkan kartu kedua, lalu kartu ketiga. Hasilnya sama saja. Semua kartu, mulai dari yang berlogo bank ternama hingga kartu eksklusif, semuanya tidak bisa digunakan. Wajah Tirta mulai memerah. Bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang amat sangat. Antrean tamu di belakangnya mulai berbisik-bisik, menatapnya seperti melihat penipu yang tertangkap basah. Resepsionis itu akhirnya mengembalikan tumpukan kartu Tirta dan memintanya untuk membayar tunai atau meninggalkan tempat itu. Tirta yang tidak membawa cukup uang tunai untuk membayar deposit kamar semewah itu, terpaksa memungut kartu-kartunya dengan tangan gemetar dan berjalan keluar hotel diiringi tatapan merendahkan dari para staf. Malam semakin larut, dan udara mulai terasa dingin menusuk tulang. Tirta mencoba menelepon Santi menggunakan sisa baterai ponselnya yang sudah sekarat. Namun nomornya sudah diblokir. Dia mencoba meminjam ponsel orang yang lewat, tapi tidak ada yang mau meminjamkan pada orang asing dengan penampilan mencurigakan. Tirta akhirnya menyerah. Dia berjalan menuju sebuah taman kota yang sepi. Tidak ada kasur empuk, tidak ada pendingin ruangan, dan tidak ada selimut hangat. Dia duduk di sebuah bangku kayu keras yang catnya sudah mengelupas. Nyamuk mulai mengerubungi telinga dan kakinya, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Perutnya berbunyi semakin keras. Namun uang tunai yang ia miliki sangat terbatas. Ia harus menghematnya karena tidak tahu sampai kapan kondisi mengenaskan ini akan berlangsung. Di tengah kegelapan malam dan dinginnya angin, Tirta mulai merenung. Dia masih tidak percaya hidupnya berbalik 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Dia merasa ini tidak adil. Dia merasa dirinya adalah korban kekejaman mertuanya. Dia menyalahkan Kirana yang menurutnya tidak membela suami. Rasa benci dan dendam mulai tumbuh subur di hatinya, menutupi akal sehatnya. Dia bertekad besok pagi ia akan pergi ke kantornya. Perusahaan itu adalah wilayah kekuasaannya, tempat di mana ia dihormati sebagai direktur utama. Dia yakin Pak Rahmat tidak bisa menyentuhnya di sana, karena secara hukum dia merasa memiliki kontrak kerja yang kuat. Tirta akhirnya tertidur dalam posisi duduk memeluk lutut, meringkuk kedinginan seperti seorang gelandangan yang sering ia hina dulu. Cahaya matahari pagi yang menyilaukan membangunkan Tirta dari tidur yang tidak nyenyak. Badannya terasa remuk redam, lehernya kaku,
dan dia merasa sangat lengket karena belum mandi. Orang-orang yang berolahraga pagi di taman menatapnya dengan jijik. Beberapa bahkan menutup hidung saat melewatinya. Tirta buru-buru bangun, merapikan kemejanya yang kusut dan kotor, berusaha mengembalikan wibawanya. Dia merogoh saku, mengambil ponselnya yang ternyata mati total karena kehabisan daya. Dengan langkah terseok, ia mencari warung kecil untuk membeli air mineral dan mengisi daya ponselnya sejenak. Begitu ponsel menyala, rentetan notifikasi masuk. Salah satunya adalah sebuah surat elektronik atau email resmi dengan tanda seru merah. Tirta membukanya dengan jantung berdebar kencang. Matanya membelalak membaca judul surat elektronik tersebut. Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dan pencabutan jabatan direktur utama secara tidak hormat. Darah Tirta mendidih membaca surat pemecatan itu. Dia membanting gelas plastik air mineral yang baru diminumnya hingga isinya tumpah, membuat pemilik warung memarahinya. Tirta tidak peduli. Dia merasa ini sudah keterlaluan. Bagaimana mungkin dia dipecat dari perusahaan yang dia besarkan? Dia merasa memiliki andil besar dalam kemajuan perusahaan itu. Dia yakin ini adalah ulah Pak Rahmat yang memanipulasi Dewan Komisaris. Dengan sisa uang di dompet, Tirta menyetop taksi. Dia harus ke kantor sekarang juga. Dia akan melabrak HRD, melabrak komisaris, dan membuktikan bahwa tanpa dirinya, perusahaan itu akan runtuh. Dia akan menuntut pesangon miliaran rupiah jika mereka benar-benar ingin membuangnya. Taksi berhenti di depan gedung perkantoran megah di pusat kota. Tirta keluar dengan langkah lebar, mengabaikan penampilannya yang kacau balau. Kemejanya kusut, ada noda tanah di celananya bekas duduk di taman, dan wajahnya berminyak serta belum bercukur. Ketika dia hendak melangkah masuk ke pintu putar lobi, 2 orang petugas keamanan bertubuh besar menghadangnya. Mereka adalah petugas yang biasa menyapa Tirta dengan hormat setiap pagi. Namun kali ini mereka menahan dada Tirta dengan tangan kekar mereka. Mereka mengatakan dengan tegas bahwa Tirta dilarang masuk ke dalam gedung. Tirta berteriak marah di depan lobi yang sedang ramai oleh karyawan yang datang bekerja. Dia membentak petugas keamanan itu, bertanya apakah mereka sudah buta dan tidak mengenali direktur utama mereka. Suara keributan itu menarik perhatian banyak orang. Karyawan-karyawan yang dulu menunduk takut pada Tirta, sekarang berdiri bergerombol, berbisik-bisik sambil menatap Tirta dengan pandangan aneh. Ada tatapan kasihan, namun lebih banyak tatapan geli dan jijik. Tirta terus meronta, berteriak bahwa dia adalah bos di tempat ini, dan dia akan memecat siapa saja yang menghalanginya. Dia tidak menyadari bahwa statusnya kini hanyalah orang asing yang mengganggu ketertiban umum. Di tengah keributan itu, tiba-tiba suasana lobi mendadak senyap. Pintu kaca otomatis terbuka lebar. Dari area drop-off VIP, masuklah rombongan orang berpakaian rapi yang berjalan dengan derapan khas seirama. Di barisan paling depan, berjalan seorang wanita dengan anggun, namun memancarkan aura dominasi yang luar biasa. Itu adalah Kirana. Namun bukan Kirana yang biasa Tirta lihat di rumah dengan daster atau pakaian sederhana. Kirana kini mengenakan setelan blazer kerja yang sangat elegan, dipadu dengan celana bahan yang jatuhnya pas serta jilbab yang ditata rapih dan modis. Sepatu hak tingginya berbunyi ketukan tegas di lantai marmer, seolah menegaskan bahwa dialah penguasa baru di tempat itu. Di belakang Kirana berjalan jajaran komisaris perusahaan dan pengacara senior yang selama ini Tirta segani. Mereka semua berjalan sedikit di belakang Kirana, menunjukkan posisi siapa yang paling tinggi di sana. Tirta ternganga melihat pemandangan itu. Lidahnya keluh. Dia melihat istrinya, mantan istrinya, berjalan melewatinya seolah Tirta tidak ada. Wajah Kirana terlihat dingin. Fokus lurus ke depan tanpa sedikit pun menoleh ke arah sumber keributan. Untuk kita semua, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tirta yang merasa diabaikan langsung berteriak memanggil nama Kirana dengan suara serak. Mencoba menerobos barikade petugas keamanan. Kirana menghentikan langkahnya. Dia tidak berbalik badan sepenuhnya, hanya menoleh sedikit ke samping. Gerakan itu cukup membuat seluruh lobi menahan napas. Tirta memanfaatkan momen itu untuk bicara. Dia menuntut penjelasan kenapa ia dipecat. Dia mengklaim bahwa ia berhak atas perusahaan ini karena kerja kerasnya selama 5 tahun terakhir. Dia menuduh Kirana dan keluarganya melakukan tindakan ilegal dengan merebut posisinya. Tirta berbicara dengan napas terengah-engah,
berharap Kirana akan luluh atau setidaknya merasa malu di depan karyawannya. Kirana membalikkan badannya perlahan menghadap Tirta. Ia menatap Tirta dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan datar tanpa emosi, seolah sedang melihat benda mati yang tidak menarik. Dengan tenang dan suara yang jernih terdengar di seluruh lobi yang hening, Kirana berkata bahwa Tirta lupa satu hal mendasar. Seluruh modal, saham, dan aset perusahaan adalah milik keluarga Kirana. Tirta hanyalah seorang pegawai yang diberi kepercayaan untuk mengelola. Namun, kepercayaan itu telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kirana menyebutkan bahwa tim audit sedang bekerja membongkar semua penggelapan dana yang dilakukan Tirta dan laporan polisi sedang diproses. Tirta terdiam kaku. Kakinya terasa dipaku ke lantai. Dia melihat sorot mata Kirana yang asing. Tidak ada lagi cinta di sana. Tidak ada lagi kelembutan. Yang ada hanyalah ketegasan seorang pemimpin perusahaan yang sedang menyingkirkan benalu. Tirta mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun kata-katanya tercekak. Dia sadar, dia kalah telak. Di hadapan puluhan karyawannya, dia telanjang tanpa jabatan, tanpa harta, dan tanpa harga diri. Kirana tidak menunggu respons Tirta. Dia kembali menatap lurus ke depan, lalu melirik kepala keamanan gedung yang berdiri tegang di sampingnya. Dengan nada datar dan dingin, Kirana memberikan perintah yang menjadi paku terakhir di peti mati harga diri Tirta hari itu. "Petugas keamanan, mengapa ada orang asing bau dan berisik di lobi kantor saya? Buang dia ke tempat sampah, tempat di mana dia seharusnya berada. Jangan biarkan dia mengganggu kenyamanan karyawan saya bekerja." Setelah mengucapkan kalimat itu, Kirana membalikkan badan dan melanjutkan langkahnya menuju lift khusus direksi. Pintu lift tertutup, membawa Kirana naik ke puncak kesuksesan, meninggalkan Tirta di bawah. Petugas keamanan yang mendapat perintah langsung bertindak tegas. Mereka tidak lagi menahan, tapi menyeret Tirta keluar gedung dengan paksa. Tirta diseret melewati pintu putar, menuruni tangga lobi dan dilempar ke trotoar panas di luar area gedung. Tas kerjanya dilempar menyusul kemudian, mendarat di genangan air sisa hujan semalam. Tirta duduk termenung di trotoar menatap gedung tinggi yang dulu ia banggakan, menyadari bahwa pintu masuk ke kehidupan mewahnya telah tertutup rapat untuk selamanya. Matahari sudah meninggi, memanggang aspal Jakarta dengan panas yang menyengat. Tirta berjalan gontai menjauhi gedung perkantoran yang baru saja membuangnya seperti sampah. Rasa lapar yang melilit perutnya mulai tergantikan oleh rasa perih di hati dan dendam yang membara. Dia meraba saku celananya, memastikan dompetnya masih ada meski isinya sudah menipis. Harapan satu-satunya kini tertuju pada satu nama, Santi, wanita yang selama ini ia puja, wanita yang ia anggap mengerti dirinya lebih dari siapapun, dan wanita yang karenanya ia rela menceraikan Kirana. Tirta yakin Santi tidak akan membiarkannya menderita. Bukankah selama ini mereka saling mencintai? Tirta mempercepat langkahnya, menyetop taksi dengan sisa uang tunai terakhirnya menuju apartemen mewah tempat Santi tinggal. Apartemen itu adalah bukti cinta Tirta, disewa tahunan dengan harga fantastis menggunakan uang perusahaan yang ia samarkan dalam laporan keuangan. Sesampainya di lobi apartemen, Tirta mencoba bersikap senormal mungkin meski penampilannya kacau. Petugas resepsionis apartemen menatapnya curiga. Namun karena wajah Tirta cukup sering terlihat di sana, mereka membiarkannya lewat menuju lift. Tirta menghela napas lega. Setidaknya akses ke sini belum diblokir. Di dalam lift yang membawanya ke lantai 20, Tirta menyusun kalimat di kepalanya. Dia akan menceritakan kejahatan keluarga Kirana lalu meminta Santi untuk menampungnya sementara waktu. Tirta yakin dengan koneksi dan kecantikan Santi, mereka bisa bangkit kembali. Mungkin Santi masih menyimpan perhiasan-perhiasan berlian yang pernah Tirta berikan, yang bisa dijual untuk modal usaha baru. Pintu lift terbuka. Tirta melangkah cepat menuju unit nomor 205. Jantungnya berdebar kencang penuh harap. Ia menekan bel pintu berkali-kali dengan tidak sabar. Tidak ada jawaban. Tirta mencoba memasukkan kode kunci digital yang ia hafal di luar kepala. Pintu berbunyi bip, panjang tanda akses ditolak. Tirta panik.
Dia mencoba lagi. Hasilnya sama. Kodenya sudah diganti. Keringat dingin mulai bercucuran. Dia kembali menekan bel, kali ini sambil menggedor pintu dan memanggil nama Santi. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka sedikit. Wajah Santi muncul di celah pintu. Namun tidak ada senyum manja yang biasa menyambut Tirta. Wajah itu dingin, datar, dan dipenuhi rasa kesal. Santi tidak membukakan pintu lebar-lebar. Dia masih memasang rantai pengaman pintu. Seolah Tirta adalah orang asing yang berbahaya. Penampilan Santi terlihat rapi seperti orang yang hendak bepergian jauh. Di belakangnya, Tirta bisa melihat tumpukan koper besar yang berjajar di ruang tamu. "Sayang, kenapa kodenya diganti? Kenapa pakai rantai segala? Cepat buka, aku butuh istirahat. Aku baru saja mengalami hari yang sangat buruk," kata Tirta dengan suara memelas, mencoba meraih tangan Santi melalui celah pintu. Santi menepis tangan Tirta dengan kasar. Dia menatap Tirta dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Santi tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Tirta. Dia bertanya untuk apa Tirta datang ke situ. Berita tentang Tirta yang diusir dari rumah mertuanya dan dipecat dari perusahaan sudah menyebar di grup-grup sosialita dan gosip bisnis. Santi sudah tahu semuanya. Dia tahu Tirta sekarang tidak lebih dari seorang pengangguran yang bangkrut dan terlilit masalah. Tirta terkejut, Santi sudah tahu. Dia berusaha membela diri, mengatakan bahwa itu semua hanya sementara. Dia berjanji akan merebut kembali haknya dan mereka akan hidup bahagia. Tirta memohon agar diizinkan masuk, setidaknya untuk mandi dan makan. Dia mengingatkan Santi tentang cinta mereka, tentang semua pengorbanan yang sudah ia lakukan demi Santi, termasuk menceraikan Kirana. Santi membuka rantai pengaman pintu, membuat Tirta tersenyum lega mengira hatinya luluh. Namun Santi tidak membiarkan Tirta masuk. Dia justru melangkah keluar ke koridor sambil menarik sebuah koper kecil lalu menutup pintu unit apartemen di belakangnya. Santi berdiri bersedekap di depan Tirta, menatapnya tajam dengan mata ketus yang menusuk hati. "Dengar ya Tirta, jangan mimpi di siang bolong. Cinta, kamu pikir aku mau sama laki-laki tua bangka sepertimu kalau bukan karena uangmu? Sekarang uangmu sudah habis, jadi untuk apa aku bertahan? Asal kamu tahu, apartemen ini masa sewanya habis besok, dan aku tidak sudi memperpanjangnya pakai uangku sendiri. Semua barang mewah yang kamu belikan sudah kujual pagi ini untuk modal kepindahanku ke luar kota." Tirta tenganga. Dia tidak percaya apa yang didengarnya. Wanita lembut yang selama ini ia manjakan ternyata hanyalah seorang parasit. Emosi Tirta memuncak. Dia mencengkram bahu Santi, mengguncangnya keras. Dia berteriak memaki Santi sebagai wanita tidak tahu diri. Dia menuntut Santi mengembalikan uang dan barang-barangnya. Keributan itu membuat tetangga Yuni sebelah membuka pintu dan mengancam akan memanggil keamanan. Santi dengan tenang melepaskan cengkraman Tirta. Dia mundur selangkah lalu membuka tas tangannya. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dan melemparkannya ke dada Tirta. Itu adalah berkas-berkas fotokopi. Tirta memungutnya dengan tangan gemetar. Saat melihat isinya, wajahnya pucat pasi. Itu adalah bukti-bukti transfer, bukti markup anggaran proyek, dan bukti aliran dana perusahaan ke rekening pribadi Tirta yang selama ini Tirta pikir tersimpan rapi dan rahasia. Ternyata Santi diam-diam mengumpulkan semua itu sebagai jaminan keamanan dirinya sendiri. "Itu hadiah perpisahan dariku, bukti-bukti korupsimu selama memimpin perusahaan mertuamu. Aku tadinya mau menyerahkan itu ke polisi kalau kamu macam-macam. Tapi kulihat sepertinya istri mantanmu yang pintar itu pasti sudah menemukannya juga. Jadi anggap saja itu kenang-kenangan. Sekarang pergi dari sini sebelum aku teriak maling," ancam Santi. Tirta terpaku. Kakinya lemas tak berdaya. Dia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian sekarang. Kirana yang tulus ia buang. Dan Santi yang ia kejar ternyata ular berbisa. Santi berbalik badan, menarik kopernya menuju lift, meninggalkan Tirta yang terduduk lemas di lantai koridor apartemen. Saat pintu lift tertutup dan membawa Santi pergi, Tirta merasa dunia di sekelilingnya gelap gulita. Dia tidak hanya kehilangan harta dan jabatan, tapi dia juga baru saja ditampar oleh kenyataan bahwa selama ini ia hanyalah badut yang dimanfaatkan. Dengan langkah berat seperti mayat hidup, Tirta keluar dari gedung apartemen. Dia tidak tahu harus kemana. Uangnya habis untuk ongkos taksi tadi. Dia berjalan tanpa arah di trotoar panas Jakarta.
Perutnya keroncongan, tenggorokannya kering, dan kepalanya berdenyut nyeri memikirkan ancaman penjara yang kini membayangi hidupnya. Sementara Tirta menggelandang di jalanan tanpa tujuan, suasana di kantor pusat perusahaan milik keluarga Kirana tampak sibuk namun terkendali. Di ruang rapat utama yang berdinding kaca, Kirana duduk di ujung meja panjang. Di hadapannya, tim auditor independen dan pengacara perusahaan sedang memaparkan hasil temuan mereka. Layar proyektor menampilkan deretan angka dan grafik yang menunjukkan betapa parahnya kerusakan finansial yang disebabkan oleh kepemimpinan Tirta. Kirana mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tenang, namun matanya menyuratkan ketegasan yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi air mata untuk mantan suaminya itu. Yang ada hanyalah keinginan untuk menegakkan keadilan dan membersihkan warisan ayahnya dari tangan-tangan kotor. Ketua tim auditor menjelaskan bahwa Tirta telah melakukan penggelapan dana secara sistematis selama 3 tahun terakhir. Modusnya beragam, mulai dari memalsukan tagihan vendor, menaikkan anggaran pengadaan barang fiktif, hingga menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi yang sangat boros. Ditemukan bukti pembayaran sewa apartemen mewah, pembelian tas-tas bermerek hingga perhiasan yang nilainya miliaran rupiah, yang semuanya tidak ada hubungannya dengan operasional bisnis. Kirana mengangguk pelan. Dia sudah menduganya, tapi melihat bukti hitam di atas putih tetap membuatnya miris. Dia memberi instruksi kepada tim pengacara untuk segera memproses temuan ini ke jalur hukum tanpa ampun. Dia ingin Tirta mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang ia curi. Di sisi lain kota, Tirta sedang duduk meringkuk di bangku sebuah warung makan pinggir jalan yang sangat sederhana. Dia baru saja menghabiskan sepiring nasi dengan lauk seadanya. Dibayar menggunakan uang receh terakhir yang ia temukan di saku jasnya. Penampilannya kini jauh dari kata direktur terhormat. Kemejanya kotor dan bau keringat. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya kusam. Dia menatap kosong ke arah jalan raya yang ramai. Orang-orang yang makan di warung itu sesekali melirik dirinya dengan tatapan aneh. Namun Tirta sudah tidak peduli. Rasa laparnya memang hilang sejenak, tapi rasa takutnya semakin besar. Dia turut terbayang wajah Santi yang licik dan ancaman audit perusahaan. Tiba-tiba suara sirine mobil polisi mendekat, meraung-raung membelah kebisingan lalu lintas. Tirta tersencak, jantungnya berpacu cepat. Dia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa polisi itu pasti lewat untuk urusan lain. Namun firasat buruknya terbukti ketika 2 mobil patroli polisi berhenti mendadak tepat di depan warung makan tempatnya berduduk. Lampu rotator biru menyilaukan mata Tirta. Beberapa petugas berseragam lengkap turun dengan sigap, diikuti oleh beberapa orang berpakaian preman yang Tirta kenali sebagai detektif. Tirta panik. Dia hendak bangun dan lari lewat pintu belakang warung. Namun kakinya tersandung kaki meja hingga ia jatuh tersungkur. Sebelum ia sempat bangun, sepasang tangan kekar sudah mencengkram lengannya, memuntir ke belakang dan menekan wajahnya ke meja kayu yang berminyak. Suara logam beradu terdengar tajam. Saat borgol dipasang di kedua pergelangan tangannya, pengunjung warung makan langsung heboh. Banyak yang mengeluarkan ponsel mereka merekam kejadian penangkapan itu. Tirta berusaha menyembunyikan wajahnya, malu setengah mati. Ya, Tirta sang direktur terhormat, kini diringkus seperti maling ayam di publik. Seorang petugas membacakan hak-hak Tirta dan surat perintah penangkapan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Tirta tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokannya tercekat. Ia digiring masuk ke dalam mobil polisi di bawah sorotan kamera ponsel warga yang antusias. Video penangkapannya detik itu juga mulai beredar di media sosial, menjadi tontonan viral dengan judul "Mantan Direktur Sombong Ditangkap Saat Makan di Warteg". Sesampainya di kantor polisi, Tirta langsung dimasukkan ke ruang interogasi yang dingin dan suram. Ia duduk sendirian selama berjam-jam, membiarkan mentalnya dihancurkan oleh ketidakpastian. Ketika penyidik akhirnya masuk dan menyodorkan bukti-bukti yang mereka miliki, Tirta tahu ia tidak bisa mengelak. Bukti transfer, rekaman CCTV, kesaksian staf keuangan, semuanya mengarah padanya. Penyidik mengatakan ancaman hukumannya bisa mencapai belasan tahun penjara, mengingat jumlah kerugian yang sangat besar. Dalam keputusasaan, Tirta meminta haknya untuk melakukan satu panggilan telepon. Dengan tangan gemetar yang masih diborgol, ia menekan nomor yang paling ia hafal di luar kepala. Nomor Kirana. Ia berharap
sangat berharap hati nurani Kirana masih tersisa sedikit untuknya. Mungkin Kirana akan kasihan melihat kondisinya. Mungkin Kirana akan mencabut laporannya demi kenangan masa lalu mereka. Nada sambung terdengar panjang, menyiksa batin Tirta. "Halo, selamat sore." Suara yang menjawab bukan suara lembut Kirana, melainkan suara wanita lain yang terdengar formal dan tegas. Tirta mengenali suara itu sebagai asisten pribadi Kirana. Dengan suara parau menahan tangis, Tirta memohon untuk bicara dengan Kirana. Dia berteriak histeris mengatakan bahwa ia ditangkap polisi dan butuh bantuan Kirana sekarang juga. Dia memohon agar asisten itu menyambungkan teleponnya. Hening sejenak di seberang sana. Lalu, asisten itu menjawab dengan nada yang sangat sopan namun mematikan. "Maaf Bapak Tirta, Ibu Kirana tidak bisa diganggu. Beliau sedang memimpin rapat penting untuk proses akuisisi perusahaan kompetitor yang dulu menjadi saingan Bapak. Ibu berpesan segala urusan yang berkaitan dengan Bapak sekarang sudah diserahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum perusahaan. Selamat menikmati proses hukum Anda, Pak." Sambungan telepon diputus. Tirta menatap gagang telepon di tangannya dengan tatapan kosong. Telepon itu terlepas dari genggamannya, menggantung dengan kabel yang berayun pelan. Harapan terakhirnya musnah. Kirana bukan lagi istri penurut yang bisa ia bodohi. Wanita itu kini telah menjelma menjadi sosok yang tak terjangkau. Sibuk membangun kerajaan bisnisnya semakin besar. Sementara Tirta membusuk di dalam sel tahanan yang sempit dan bau. Tirta meraung menangis. Suaranya menggema di lorong kantor polisi. Sebuah tangisan penyesalan yang terlambat dan sia-sia. Proses hukum berjalan dengan kecepatan yang menyiksa bagi Tirta. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan maraton yang menguras fisik dan mentalnya, Tirta akhirnya diberikan penangguhan penahanan sementara dengan status tahanan kota. Namun kebebasan itu terasa semu dan hampa. Pengadilan dan pihak bank telah bergerak cepat menyita seluruh aset yang dimilikinya untuk menutupi kerugian perusahaan dan hutang-hutang pribadi yang menumpuk. Apartemen sewahan sudah disegel, mobil-mobil yang belum lunas ditarik oleh perusahaan leasing, dan rekening pribadinya dibekukan total hingga saldo nol. Tirta keluar dari kantor polisi hanya dengan pakaian kusam yang melekat di badannya dan sebuah tas plastik kecil berisi barang-barang pribadi yang tidak bernilai jual. Tidak ada pengacara yang mendampinginya karena ia tidak sanggup membayar jasa mereka. Dan pengacara publik yang ditunjuk seolah bekerja setengah hati melihat kasusnya yang sudah jelas kalah telak. Dunia luar yang menyambut Tirta terasa jauh lebih kejam daripada dinginnya sel tahanan. Matahari Jakarta bersinar terik seolah ingin melelehkan sisa-sisa harga diri Tirta yang sudah retak. Dia berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar yang dipadati pejalan kaki. Perutnya melilit hebat karena belum diisi makanan yang layak sejak kemarin. Setiap langkah kakinya terasa berat, seolah ada beban ribuan ton yang menggelayut di pundaknya. Orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing. Tidak ada yang peduli pada sosok pria berantakan yang berjalan gontai dengan tatapan kosong. Tirta menyadari bahwa ia kini telah menjadi bagian dari kaum yang selama ini ia pandang sebelah mata. Kaum yang terpinggirkan dan tidak terlihat oleh gemerlapnya kota metropolitan. Dia mencoba mencari tempat berteduh di bawah jembatan penyeberangan, duduk bersandar pada tiang beton yang dingin sambil memeluk lututnya. Berusaha menyembunyikan wajahnya dari debu jalanan dan tatapan orang asing. Rasa lapar memaksanya untuk membuang rasa malu. Tirta mencoba mendekati sebuah warung makan, berharap ada sisa makanan atau belas kasihan. Namun pemilik warung langsung mengusirnya bahkan sebelum ia sempat membuka mulut. Penampilannya yang lusuh dan bau badan yang menyengat membuat orang jijik. Tirta terpaksa mengais botol bekas air mineral dari tempat sampah. Mengisinya dengan air keran dari masjid terdekat hanya untuk membasahi tenggorokannya yang kering kerontang. Air itu terasa payau, namun ia tidak punya pilihan lain. Sambil meneguk air itu, air matanya menetes, bercampur dengan keringat dan debu di pipinya.
Dia teringat bagaimana dulu ia selalu memesan air mineral impor dengan harga mahal di restoran mewah tanpa melihat label harga. Kontras kehidupan ini begitu tajam hingga membuat dadanya sesak. Sore harinya, Tirta berjalan melewati sebuah persimpangan besar di pusat kota. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap cahaya terang dari sebuah videotron raksasa yang menempel di dinding gedung pencakar langit. Di layar raksasa itu terpampang wajah yang sangat ia kenal. Wajah Kirana. Wanita itu terlihat begitu cantik dan berwibawa dalam balutan busana formal yang elegan namun santun. Kirana sedang melakukan konferensi pers peluncuran lini bisnis baru perusahaannya yang bekerja sama dengan investor asing. Senyum di wajah Kirana terlihat begitu tulus dan percaya diri. Matanya berbinar memancarkan kecerdasan dan kekuatan. Di layar itu tertulis judul besar, "Sosok inspiratif bangkit dan memimpin pasar global." Tirta terpaku di pinggir jalan, mendongak menatap layar itu dengan mulut ternganga. Dalam tayangan itu, seorang wartawan bertanya tentang rahasia kesuksesan Kirana. Dengan tenang, Kirana menjawab bahwa kuncinya adalah kejujuran, kerja keras, dan menyingkirkan hal-hal beracun yang menghambat pertumbuhan. Jawaban itu menampar Tirta dengan keras. Dia tahu betul siapa hal beracun yang dimaksud. Kirana tidak perlu menyebut nama. Namun, seluruh dunia seolah tahu bahwa Tirta adalah masa lalu kelam yang sudah berhasil dibuang. Di samping Kirana, berdiri seorang pria muda yang tampan dan terlihat sangat hormat pada Kirana. Pria itu adalah mitra bisnis baru yang dikabarkan sedang dekat dengan Kirana. Melihat kedekatan mereka di layar, Tirta merasakan tusukan cemburu yang luar biasa. Namun ia sadar, ia tidak punya hak apa-apa lagi. Dia hanyalah butiran debu di bawah kaki Kirana yang kini terbang tinggi menggapai langit. Tirta memalingkan wajahnya. Tidak sanggup lagi melihat kesuksesan mantan istrinya yang begitu menyilaukan. Dia melanjutkan langkahnya dengan hati yang semakin hancur. Dia teringat pada orang tuanya di kampung halaman. Mungkin orang tuanya masih mau menerimanya. Dengan sisa tenaga, Tirta berjalan kaki berkilo-kilometer menuju terminal bus berniat menumpang truk atau bus ekonomi secara diam-diam untuk pulang ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Namun, sesampainya di sana, kenyataan pahit kembali menghantamnya. Dia tidak perlu pulang untuk tahu bahwa ia sudah ditolak. Di sebuah warung kopi dekat terminal, televisi sedang menyiarkan berita kriminal yang menampilkan wajah Tirta dengan jelas sebagai tersangka penggelapan uang. Orang-orang di warung itu mencemooh sosok di televisi itu, mengumpat betapa serakahnya koruptor. Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya kasar. Tirta menoleh dan terkejut melihat pamannya sendiri berdiri di sana dengan wajah merah padam. Tirta tersenyum lega, mengira akan mendapat pertolongan. Namun pamannya justru meludah ke tanah tepat di depan sepatu Tirta. Sang paman membentak Tirta dengan suara keras, mengatakan bahwa Tirta telah mencoreng nama baik keluarga besar. Ayah dan ibu Tirta di kampung jatuh sakit dan malu keluar rumah karena tetangga terus membicarakan kejahatan anak mereka. Sang paman melarang Tirta untuk menginjakan kaki di rumah orang tuanya jika hanya membawa aib. Dia berkata bahwa Tirta sudah dianggap mati oleh keluarga karena perbuatannya yang memalukan. Tirta diusir layaknya anjing kurap. Pengusiran itu adalah pukulan telak terakhir bagi mental Tirta hari itu. Dia benar-benar sebatang kara di dunia ini. Istri yang tulus telah ia buang. Selingkuhan yang ia banggakan telah merampoknya. Dan kini keluarga kandungnya sendiri telah menutup pintu rapat-rapat. Tirta berjalan menjauh dari keramanan terminal menuju sebuah taman kota yang gelap dan sepi. Dia duduk di bangku taman yang dingin, menatap langit malam yang kelabu tanpa bintang. Dia merenungi nasibnya yang berubah drastis dari seorang direktur yang disegani menjadi gelandangan yang dibenci semua orang.
Malam itu Tirta tidur meringkuk di atas bangku taman beralaskan koran bekas yang memuat berita tentang kejatuhannya. Ditemani oleh gigitan nyamuk dan rasa penyesalan yang mulai menggerogoti jiwanya perlahan namun pasti. Dia menyadari bahwa ia telah berada di titik nadir kehidupannya, sebuah lubang hitam yang ia gali sendiri dengan keserakahan dan kesombongannya. Kondisi fisik Tirta menurun drastis setelah beberapa hari hidup menggelandang di jalanan. Tubuhnya yang dulu tegap dan berisi kini mulai kurus kering. Wajahnya tirus, dengan mata cekung yang dikelilingi lingkaran hitam pekat. Pakaian yang ia kenakan sudah tidak berbentuk, kotor dan mengeluarkan bau tidak sedap karena berhari-hari tidak dicuci dan terus terkena keringat serta debu. Batuk kering mulai menyerangnya, disertai demam yang membuat tubuhnya menggigil kedinginan meski matahari sedang bersinar terik. Setiap tarikan nafas terasa berat, seolah paru-parunya dipenuhi oleh beban dosa masa lalunya. Namun di tengah sakit yang mendera, satu pikiran terus menghantui benaknya. Rumah lama, rumah tempat ia dan Kirana dulu tinggal, tempat di mana ia dengan kejam mengusir istrinya. Entah dorongan apa yang merasukinya, Tirta memaksakan kakinya yang gemetar untuk melangkah menuju kawasan perumahan elit tempat rumah itu berada. Jaraknya cukup jauh dari tempat ia biasa tidur di taman kota. Namun Tirta terus berjalan seperti orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual penembusan dosa. Sepanjang perjalanan, otaknya memutar kembali kenangan-kenangan masa lalu layaknya sebuah film lama yang rusak. Dia teringat masa-masa awal pernikahan mereka. Saat itu, ia belum memiliki apa-apa, tapi Kirana selalu menyambutnya dengan senyum hangat setiap kali ia pulang kerja. Dia teringat aroma masakan Kirana yang selalu tersaji di meja makan. Masakan rumahan sederhana, namun dimasak dengan penuh cinta. Dia teringat bagaimana tangan halus Kirana memijat pundaknya saat ia lelah dan bagaimana suara lembut Kirana menenangkannya saat ia stres menghadapi masalah pekerjaan. Semakin dekat ia dengan perumahan itu, semakin jelas bayangan-bayangan itu muncul. Tirta mulai berhalusinasi karena demam tinggi yang dideritanya. Di trotoar yang ia lewati, ia seolah melihat bayangan Kirana sedang berjalan sambil menggandeng tangannya, tertawa bahagia. Dia mencoba menggapai bayangan itu, namun tangannya hanya menangkap udara kosong. Dia tersenyum miris, menyadari betapa bodohnya ia dulu. Dia telah memiliki berlian murni di genggamannya. Namun ia membuangnya demi batu kerikil tajam yang hanya melukai tangannya. Dia menyebut Kirana sampah, padahal dirinya lah sampah yang sesungguhnya. Kirana adalah wanita yang melayaninya bak raja, menyiapkan segala keperluannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Namun Tirta membalasnya dengan pengkhianatan dan hinaan. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah mendung. Awan hitam bergulung-gulung menutupi matahari, seolah alam turut merasakan kesedihan dan kehancuran hati Tirta. Angin kencang mulai bertiup, menerbangkan debu dan daun-daun kering di jalanan. Tirta akhirnya sampai di depan gerbang perumahan elit itu. Petugas keamanan di pos jaga menatapnya dengan curiga dan hendak mengusirnya karena mengira Tirta adalah pengemis gila. Namun, Tirta memohon dengan suara parau, mengatakan ia hanya ingin melihat rumahnya sebentar saja dari luar pagar. Petugas itu yang samar-samar mengenali wajah Tirta meski sudah berubah drastis, akhirnya membiarkannya lewat dengan peringatan agar tidak membuat keributan. Tirta menyeret kakinya menuju rumah nomor sekian, rumah yang menjadi saksi bisu kejahatannya. Saat ia sampai di depan pagar rumah itu, hujan mulai turun. Awalnya hanya rintik-rintik kecil, namun dengan cepat berubah menjadi hujan deras yang mengguyur bumi. Tirta tidak berteduh. Dia berdiri mematung di depan pagar tinggi yang kokoh, membiarkan tubuhnya yang demam diguyur air hujan yang dingin menusuk tulang. Dia menatap halaman rumah yang luas dan terawat. Di sana, di tempat ia dulu melempar barang-barang Kirana, kini tumbuh taman bunga yang indah dan asri. Rumput hijau terpotong rapi. Tidak ada jejak kemarahan atau kekerasan yang pernah terjadi di sana.
Rumah itu terlihat damai, hangat, dan berkelas. Sangat kontras dengan Tirta yang berdiri di luar pagar, seperti hantu masa lalu yang tidak diinginkan. Tirta mencengkram besi pagar yang dingin. Kakinya lemas hingga ia merosot jatuh berlutut di atas trotoar basah. Air hujan bercampur dengan air matanya. Dia menangis meraung-maung. Suaranya tertelan oleh gemuruh suara hujan dan petir. Dia berteriak memanggil nama Kirana, meminta maaf berulang kali pada sosok yang tidak ada di sana. Dia memukul-mukul dadanya yang sesak, menyesali setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan, menyesali setiap perbuatan jahat yang pernah ia lakukan. Dia ingin waktu berputar kembali. Dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi ia tahu itu mustahil. Nasi sudah menjadi bubur dan bubur itu kini telah basi dan dibuang. Di tengah tangisannya, sebuah sorot lampu mobil yang terang menyorot tubuh Tirta dari belakang. Sebuah mobil mewah berwarna gelap melaju perlahan mendekati gerbang rumah. Tirta menoleh, menyimpitkan matanya yang perih terkena air hujan. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengenali mobil itu. Itu mobil Kirana. Harapan bodoh tiba-tiba muncul di hatinya. Mungkin Kirana akan melihatnya. Mungkin Kirana akan kasihan melihat kondisinya yang menyedihkan ini. Mungkin Kirana akan turun, membawakannya payung dan memaafkannya. Seperti dulu, Kirana selalu memaafkan kesalahannya. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang yang otomatis terbuka. Tirta berusaha bangkit, melambai lemah ke arah kaca jendela samping penumpang belakang. Dia melihat siluet Kirana di dalam sana. Kaca jendela mobil itu turun perlahan, hanya beberapa sentimeter. Tirta menahan nafas, matanya berbinar penuh harap. Dia mengira Kirana akan memanggilnya. Namun kaca itu hanya turun sebentar, seolah memastikan siapa gumpalan kotor yang ada di dekat pagar. Setelah melihat wajah Tirta, tidak ada ekspresi terkejut atau sedih di wajah Kirana yang samar-samar terlihat. Wajah itu datar, dingin, dan asing. Detik berikutnya, kaca jendela kembali naik menutup rapat, memutus kontak mata mereka. Mobil itu tidak berhenti untuk menyapanya. Sopir mobil justru menekan gas, membuat mobil melaju masuk ke dalam halaman rumah. Roda mobil yang besar melindas genangan air keruh di pinggir jalan, menciptakan cipratan air lumpur yang besar. Cipratan itu telak mengenai wajah dan tubuh Tirta, membuatnya semakin kotor dan menyedihkan. Tirta terbatuk-batuk mengusap lumpur dari wajahnya dengan tangan gemetar. Dia melihat gerbang rumah itu perlahan menutup kembali secara otomatis. Kirana tidak turun. Kirana tidak peduli. Kirana bahkan tidak menganggapnya ada. Bagi Kirana, Tirta hanyalah gangguan kecil di pinggir jalan. Sama seperti sampah yang dulu Tirta suruh untuk dijemput. Tirta ditinggalkan sendirian di luar pagar, di bawah hujan deras, dengan tubuh penuh lumpur dan hati yang hancur berkeping-keping. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil hebat hingga giginya bergemeretak. Pandangannya mulai kabur, kesadarannya mulai menipis karena hipotermia dan kelaparan. Tirta akhirnya ambruk pingsan di atas trotoar keras di depan rumah yang dulu ia klaim sebagai miliknya. Namun kini menjadi benteng tak tertembus yang memisahkan surga Kirana dan neraka Tirta. Tirta terbangun dengan kepala yang berdenyut hebat dan tubuh yang terasa remuk redam. Dia mendapati dirinya terbaring di sebuah bangku panjang di pos keamanan kompleks perumahan. Rupanya petugas keamanan yang sempat iba melihatnya pingsan di tengah hujan semalam telah menyeretnya ke tempat kering agar tidak mati kedinginan. Namun rasa iba itu ada batasnya. Begitu Tirta membuka mata, petugas itu langsung menyuruhnya pergi karena warga kompleks mulai merasa terganggu dengan keberadaan gelandangan di lingkungan elit mereka. Tirta diusir kembali ke jalanan dengan pakaian yang sudah kering di badan namun kaku dan bau apak bercampur lumpur. Tirta berjalan gontai namun matanya memancarkan kilatan kegilaan yang berbeda dari sebelumnya. Penolakan Kirana semalam
tatapan dingin dari balik kaca mobil itu telah mengubah rasa penyesalannya menjadi amarah yang membabi buta. Dalam benak Tirta yang sudah tidak waras, Kirana adalah penyebab semua penderitaannya. Dia merasa Kirana sengaja pamer kekayaan untuk menghinanya. Sebuah poster besar di pinggir jalan menarik perhatian Tirta. Poster itu mengumumkan sebuah acara amal megah yang diadakan oleh yayasan milik keluarga Kirana di sebuah hotel berbintang siang ini. Judul acara itu adalah Berbagi Kasih Membangun Harapan untuk Kaum Papa. Tirta tertawa terbahak-bahak membaca judul itu. Tawa yang terdengar mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya. Dia merasa ironis bahwa mantan istrinya sibuk pencitraan membantu orang miskin, sementara mantan suaminya sendiri dibiarkan kelaparan di jalanan. Ide gila muncul di kepala Tirta. Dia akan mendatangi acara itu, dia akan membongkar kebusukan Kirana di depan semua tamu terhormat, rekan bisnis, dan media. Dia akan berteriak bahwa Kirana adalah istri durhaka yang menelantarkan suami. Dia yakin dengan melakukan itu, reputasi Kirana akan hancur dan mungkin keluarga itu akan memberinya uang tutup mulut. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Tirta berjalan kaki menuju hotel tempat acara berlangsung. Jaraknya cukup jauh dan matahari membakar kulitnya yang sudah kusam. Sesampainya di area hotel, penjagaan sangat ketat. Tentu saja orang dengan penampilan seperti Tirta tidak akan diizinkan masuk lewat lobi utama. Namun Tirta tahu seluk-beluk hotel itu karena dulu ia sering mengadakan rapat di sana. Dia menyelinap lewat jalur bongkar muat barang di belakang dapur, bersembunyi di balik tumpukan kerat minuman saat petugas lewat, dan akhirnya berhasil masuk ke koridor staf yang terhubung ke ballroom utama. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin balas dendam yang meledak-ledak. Dia bisa mendengar suara tepuk tangan meriah dari dalam ruangan. Itu artinya acara sedang berlangsung. Di dalam ballroom yang megah, suasana begitu hikmat dan mewah. Lampu kristal menggantung indah membiaskan cahaya ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi tamu-tamu penting. Kirana berdiri di atas panggung podium, tampak sangat anggun dengan busana santun yang memukau. Dia sedang memberikan pidato tentang pentingnya ketulusan dalam berbagi. Suaranya lembut, namun berwibawa, menyihir ratusan hadirin yang menyimak dengan kagum. Di barisan depan, Pak Rahmat dan Ibu Nina tersenyum bangga melihat putri mereka memberi sesenara berbicara. Tidak ada yang menyangka bahwa ketenangan itu akan segera rusak. Tiba-tiba, pintu samping ballroom didobrak dengan keras. Semua mata seketika tertuju ke arah suara gaduh itu. Di sana, berdiri Tirta dengan penampilan yang sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor, bajunya lusuh, dan baunya bahkan tercium oleh tamu yang duduk paling dekat. Petugas keamanan yang kecolongan segera berlari mengejarnya, namun Tirta yang nekat berlari lebih cepat menuju panggung. Dia merampas mikrofon dari tangan pembawa acara yang terkejut, membuat suara denging umpan balik atau feedback yang menyakitkan telinga menggema ke seluruh ruangan. "Jangan tertipu dengan wanita ini, dia pembohong, dia wanita munafik," teriak Tirta dengan suara serak yang menggelegar lewat pengeras suara. Kirana mundur selangkah, terkejut melihat sosok mengerikan itu ternyata adalah mantan suaminya. Namun dia tidak berteriak histeris, dia tetap tenang meski wajahnya menegang. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa berdiri ketakutan, mengira ada orang gila yang lepas. Petugas keamanan hendak menyeret Tirta. Namun, Tirta mengancam akan melukai dirinya sendiri dengan pecahan gelas yang ia sambar dari meja tamu jika ada yang mendekat. Suasana menjadi tegang dan kacau. Tirta memanfaatkan momen itu untuk menumpahkan segala racun di hatinya. Dia menunjuk wajah Kirana dengan tangan gemetar. Dia berteriak kepada hadirin bahwa Kirana adalah istri yang tidak tahu berterima kasih, yang membuang suaminya begitu saja setelah bosan. Dia memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa dialah yang membangun perusahaan dan Kirana serta ayahnya yang merebut semuanya dengan licik. Dia berakting seolah dialah korban yang dizalimi oleh kekuasaan orang kaya. Dia menangis buaya, berharap mendapat simpati dari para donatur dan media yang hadir. "Kalian lihat saya suaminya. Lihat apa yang dia lakukan pada saya. Sementara dia berdiri di sana bak malaikat, dia membiarkan saya mati kelaparan. Di mana hati nuranimu, Kirana? Apakah ini wajah asli wanita soleha yang kalian puja?" teriak Tirta penuh drama.
Beberapa tamu yang tidak tahu latar belakang cerita mulai terlihat ragu. Bisik-bisik simpati mulai terdengar. Tirta merasa di atas angin. Dia melihat keraguan di wajah orang-orang. Dia tersenyum sinis ke arah Kirana, merasa berhasil mempermalukan mantan istrinya itu. Namun, senyum itu tidak bertahan lama. Kirana menarik napas panjang, lalu berjalan perlahan kembali ke podium. Dia tidak merebut mikrofon dari Tirta, melainkan menggunakan mikrofon cadangan yang ada di meja podium. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Hanya tatapan dingin yang menusuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf atas gangguan ini. Pria ini mengklaim bahwa saya menelantarkan dia dan bersikap kejam padanya. Dia meminta bukti hati nurani saya. Baiklah, saya akan memberikan bukti, tapi bukan bukti yang dia harapkan. Saya rasa sudah saatnya semua orang tahu kebenaran yang sebenarnya. Mengapa sampah ini harus dibuang dari hidup saya? Ucap Kirana dengan tenang namun tegas. Kirana memberi isyarat tangan kepada operator multimedia di belakang ruangan. Layar besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo yayasan, tiba-tiba berubah. Sebuah video rekaman CCTV mulai diputar. Video itu memiliki kualitas gambar dan suara yang sangat jelas. Itu adalah rekaman kejadian di babak awal perpisahan mereka. Semua tamu terdiam terpaku menatap layar raksasa itu. Di layar terlihat jelas sosok Tirta yang masih berpakaian rapi dan sombong melempar surat cerai tepat di wajah Kirana. Terdengar jelas suara Tirta yang membentak kasar menghina Kirana. Kemudian adegan berlanjut saat Tirta memasukkan baju-baju Kirana ke kantong sampah plastik hitam dan melemparnya keluar. Suara Tirta yang menelpon Pak Rahmat pun terdengar jernih menggelegar lewat sound system gedung yang canggih. Jemput sampar tak berguna ini sekarang juga, aku sudah ceraikan dia. Keheningan di dalam ballroom itu begitu mencekam. Ratusan pasang mata menyaksikan betapa kejam dan arogannya Tirta dalam video itu. Mereka melihat bagaimana Kirana, yang saat itu diam dan menangis, diperlakukan lebih rendah dari binatang. Video itu terus berputar hingga adegan Tirta bersujud di kaki Pak Rahmat setelah tahu harta itu bukan miliknya. Memperlihatkan betapa palsunya dan materialisnya karakter Tirta. Tirta yang berdiri di panggung terpaku. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari mayat. Dia tidak menyangka Kirana menyimpan rekaman itu dan berani memutarnya di depan umum. Dia melihat ke arah penonton. Tatapan simpati yang tadi sempat muncul kini berubah total menjadi tatapan jijik, marah, dan benci. Suara cemoohan mulai terdengar. Seseorang dari tengah kerumunan berteriak, "Dasar laki-laki tidak tahu malu!" Disusul teriakan lain yang menyuruhnya turun. Kirana menatap Tirta yang kini gemetar ketakutan. Dia melangkah mendekat. Perlahan namun pasti, aura dominasi Kirana begitu kuat hingga Tirta mundur teratur sampai terpojok di tepi panggung. Kirana mematikan mikrofonnya, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Tirta. Jarak wajah mereka sangat dekat. Tirta bisa melihat kilatan ketegasan di mata wanita yang dulu ia sia-siakan. Kirana berbisik. Suara yang hanya bisa didengar oleh Tirta, namun menghunjam lebih tajam dari pisau belati. Terima kasih sudah menceraikanku hari itu. Itu adalah hal terbaik dan terindah yang pernah kamu lakukan untuk hidupku. Sekarang, nikmatilah panggung kehinaanmu. Ini adalah panggung terakhirmu. Setelah membisikkan itu, Kirana mundur dan memberi kode pada kepala keamanan. Kali ini tidak ada lagi toleransi. 4 orang petugas keamanan bertubuh kekar langsung menyergap Tirta di atas panggung. Tirta mencoba meronta tapi tenaganya sudah habis. Dia diseret turun dari panggung seperti karung beras, disoraki oleh seluruh tamu undangan. Wartawan yang hadir tidak menyia-nyiakan momen itu. Lampu kilat kamera berkedip-kedip memotret wajah Tirta yang penuh ketakutan dan kehinaan. Tirta diseret keluar dari ballroom melewati koridor panjang hingga dilempar keluar dari pintu belakang hotel. Tepat di dekat tempat pembuangan sampah dapur, dia jatuh tersungkur di antara tumpukan kantong plastik sampah yang bau. Persis seperti nasib yang dulu ia harapkan untuk Kirana. Di dalam gedung, acara kembali berlanjut. Kirana mendapatkan tepuk tangan penghormatan, standing ovation, dari seluruh hadirin atas keberanian dan ketegarannya. Sementara di luar, di antara lalat dan bau busuk, Tirta menangisi meraung-raung, menyadari bahwa hidupnya benar-benar sudah tamat.
Dia telah hancur sehancur-hancurnya tanpa ada satu orang pun di dunia ini yang bersimpati padanya. 1 tahun telah berlalu sejak insiden memalukan di acara amal itu. Roda kehidupan telah berputar dengan sangat drastis, menempatkan setiap orang pada posisi yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka tanam. Pagi itu, di lobi gedung pencakar langit milik perusahaan keluarga Kirana, aktivitas berjalan sibuk seperti biasa. Gedung itu semakin megah setelah renovasi besar-besaran, menjadi simbol kesuksesan bisnis yang dipimpin oleh Kirana. Lantai marmernya mengkilap, memantulkan cahaya lampu gantung yang mewah. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang dengan langkah cepat dan percaya diri. Namun di sudut lobi dekat pilar besar, ada satu sosok yang tampak berbeda. Seorang pria kurus dengan seragam cleaning service berwarna biru kusam sedang berlutut menggosok noda kopi di lantai dengan kain lap. Pria itu adalah Tirta. Wajahnya kini terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kerutan-kerutan penderitaan menghiasi dahinya dan rambutnya yang dulu selalu ditata rapi kini mulai memutih dan menipis. Tidak ada lagi jejak kegagahan seorang mantan direktur. Setelah keluar dari penjara karena kasus penggelapan dan keributan di hotel, Tirta tidak bisa mendapatkan pekerjaan layak dimanapun. Catatan kriminalnya membuat semua perusahaan menutup pintu. Hartanya nol, keluarganya membuangnya, dan teman-temannya menghilang. Setiap hari adalah siksaan batin yang mendalam bagi Tirta. Dia harus membersihkan toilet yang dulu ia gunakan, mengepel lorong tempat ia dulu berjalan angkuh, dan memungut sampah dari tempat sampah dari orang-orang yang dulu ia perintah-perintah. Para karyawan lama yang masih bekerja di sana seringkali mengenalinya. Awalnya mereka terkejut, namun lama-kelamaan mereka terbiasa, dan hanya menatapnya dengan pandangan kasihan atau acuh tak acuh. Tirta harus menelan harga dirinya bulat-bulat setiap kali ada mantan bawahannya yang menegurnya karena lantai masih basah atau toilet kurang wangi. Hari ini, Tirta sedang menggosok lantai dengan sekuat tenaga. Keringat menetes dari pelipisnya. Punggungnya sakit, lututnya nyeri. Tiba-tiba, suasana lobi yang bising mendadak senyap lalu berganti menjadi kasak-kusuk antusias. Tirta mendengar suara langkah kaki yang banyak mendekat dari arah pintu utama. Dia tidak berani mendongak, takut melakukan kesalahan. Dia terus menunduk menggosok lantai. "Selamat pagi, Bu Kirana." "Selamat pagi, Pak," sapa para resepsionis dan petugas keamanan dengan serempak dan penuh hormat. Mendengar nama itu, tangan Tirta yang memegang kain lap gemetar hebat hingga berhenti bergerak. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Perlahan, dengan rasa takut yang luar biasa, Tirta mengangkat kepalanya sedikit. Di sana, hanya berjarak beberapa meter darinya, Kirana sedang berjalan masuk. Dia tampak jauh lebih cantik dan bersinar daripada setahun lalu. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus dan kedamaian hati. Dia mengenakan busana kerja yang sangat elegan, namun tetap syar'i, membalut tubuhnya yang kini terlihat sedikit lebih berisi karena sedang mengandung. Tangan Kirana menggandeng erat lengan seorang pria di sampingnya. Pria itu tinggi, gagah, dan memiliki senyum yang sangat hangat. Itu adalah suami baru Kirana, seorang pengusaha sukses yang dikenal dermawan dan sangat mencintai keluarganya. Di tangan kirinya, Kirana juga menggandeng seorang anak kecil yatim piatu yang baru saja mereka adopsi, melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Mereka berjalan dikelilingi oleh aura positif yang membuat siapa saja yang melihatnya ikut senyum. Kirana tertawa renyah menanggapi candaan suaminya, tawa yang dulu tidak pernah Tirta dengar saat bersamanya. Mata Kirana berbinar penuh cinta saat menatap suaminya, tatapan yang dulu Tirta sia-siakan demi wanita lain. Rombongan itu berjalan semakin dekat ke arah Tirta. Tirta ingin lari, ingin sembunyi, ingin menghilang di telan bumi. Tapi kakinya kaku. Dia hanya bisa menunduk dalam-dalam, berharap Kirana tidak melihatnya. Tirta meremas kain pel kotor di tangannya, merasakan betapa rendahnya dirinya saat ini. Dulu ia yang melempar Kirana keluar seperti sampah. Sekarang ia benar-benar menjadi orang yang mengurusi sampah di istana Kirana. Langkah kaki Kirana dan suaminya melewati tempat Tirta berlutut.
Ujung sepatu mahal Kirana bahkan hampir menyentuh seragam Tirta. Tirta menahan napas menunggu, apakah Kirana akan berhenti, apakah Kirana akan memarahinya, atau mungkin mengejeknya. Namun Kirana tidak berhenti. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Dia terus berjalan sambil mengobrol dengan suaminya tentang rencana liburan mereka ke Tanah Suci. Bagi Kirana, sosok yang sedang mengepel di lantai itu hanyalah bagian dari latar belakang gedung. Tidak lebih penting dari pot bunga atau tiang pilar. Tirta sama sekali tidak terlihat di mata Kirana. Tirta sudah menjadi masa lalu yang benar-benar terhapus, tidak relevan, dan tidak pantas mendapatkan perhatian sekecil apapun, bahkan sekadar tatapan kebencian. Rombongan itu berlalu menuju lift VIP, meninggalkan wangi parfum mewah yang lembut tertinggal di udara, kontras dengan bau cairan pembersih lantai yang menyengat hidung Tirta. Tirta melihat punggung Kirana yang perlahan menghilang di balik pintu lift yang tertutup. Saat pintu lift itu benar-benar tertutup, Tirta merasakan kehampaan yang luar biasa. Ketidakpedulian Kirana justru terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemarahannya. Itu adalah bukti bahwa Tirta benar-benar sudah tidak memiliki arti apapun. Seorang kepala pengawas kebersihan datang menghampiri Tirta dan menendang pelan ember pelnya. "Hei, jangan melamun. Cepat bersihkan itu. Di sebelah sana ada tumpahan minuman lagi. Ingat, kalau tidak bersih, gaji kamu dipotong," bentak pengawas itu. Tirta tersentak kaget. Dia buru-buru mengangguk patuh. "Siap, Pak. Maaf, Pak," jawabnya dengan suara lirih. Tirta kembali mencelupkan kain pelnya ke dalam air kotor di ember, memerasnya dan mulai mengepel lagi. Air mata menetes dari matanya, jatuh bercampur dengan air pel yang keruh. Dia teringat kata-katanya sendiri di telepon setahun yang lalu. "Jemput sampah tak berguna ini." Kata-kata itu kini menjadi kutukan yang mengikatnya seumur hidup. Dialah sampah itu. Dia yang dibuang, dia yang tidak berguna, dan dia yang harus membersihkan kotoran orang lain demi sesuap nasi. Tirta terus mengepel, maju mundur, dalam siklus penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Sementara di lantai teratas gedung itu, Kirana hidup dalam kebahagiaan yang sempurna, dikelilingi cinta yang tulus, tanpa pernah lagi mengingat nama Tirta. Karma telah bekerja dengan cara yang paling adil dan menyakitkan, menempatkan setiap orang tepat di tempat yang seharusnya mereka berada.